Herini Lumi, calon guru penggerak angkatan 10 di SMP Negeri Lamatuelu, Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya akan memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yesiana Palankian. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, luar biasa. Jadi saat ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Hari ini hari Jumat, ya, tanggal 26 Juli 2024. Nama guru Ibu Yesiana Palankian. Oke, mata pelajaran matematika ya Ibu. Kita satu rumpun matematika di SMP Negeri Lamatuelu kelas 9. Percakapan kita ini dibatasi oleh waktu kira-kira 15-20 menit ya Ibu. Oke, baik. Jadi tujuan percakapan pra-supervisi ini, jadi saya akan melihat proses pembelajaran dan kompetensi apa yang akan dikembangkan di dalam kelas. Baik, yang pertama saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Ibu dalam proses belajar di kelas nanti. Baik Ibu Rini, jadi tujuan pembelajaran dari materi bilangan berpangkat yang saya menggunakan pendekatan saintifik dan juga model pembelajaran discovery learning. Murid diharapkan dapat memahami pengertian bilangan berpangkat dan juga menentukan bilangan berpangkat 0 dan juga menentukan bilangan berpangkat negatif dengan benar, aktif, disiplin dan juga bertanggung jawab. Oke, baik. Jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran ya Ibu. Ya. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu itu apa? Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak saya capai, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, diferensiasi proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Jadi berdasarkan kesiapan belajar ini saya membagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama untuk murid yang sudah paham dengan materi bilangan berpangkat bilangan bulat, sehingga saya akan memberikan soal LKPD dan mereka akan mengerjakannya secara mandiri. Kemudian kelompok yang berikut untuk murid yang mulai memahami, sehingga dalam kelompok ini murid akan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Kemudian jika murid tersebut belum menemukan solusi dalam kelompok tersebut, saya akan membantu mereka menyelesaikan kesulitan mereka. Saya juga akan sesekali untuk mengontrol murid yang mulai memahami tersebut. Yang kelompok yang berikut untuk murid yang belum memahami materi tersebut, sehingga saya akan mendampingi penuh murid yang belum memahami tersebut, membantu mereka untuk menyelesaikan LKPD. Jadi LKPD itu juga akan punya soal yang berbeda-beda. Untuk murid yang sudah paham, tingkat kesulitannya berbeda dengan 2 kelompok lainnya. Dari hasil yang akan mereka buat itu, jika dalam kelompok tersebut sudah memenuhi standar, maka saya akan memberikan pengayaan. Jika ada kelompok yang belum memenuhi standar, maka saya akan memberikan remedial dengan tujuan agar semua murid dapat memahami dengan baik dan benar materi tentang bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang pertama. Yang kedua, saya akan melakukan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam hal ini pengembangan karakter murid untuk memiliki kesadaran diri dan juga sosial dan juga berelasi dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi ada
dua ya area pengembangan. Jadi yang pertama tadi dalam proses, jadi proses diferensiasi, bagaimana bantuan yang akan diberikan oleh ibu sebagai guru, tentunya ada perlakuan yang berbeda dari ketiga kelompok ini, yang sudah memahami, mulai memahami dan belum memahami ya. Tadi juga saya mendengar ada asesmennya, bagaimana LKPD-nya itu soalnya berbeda-beda dan itu memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan apabila itu belum terpenuhi, misalnya ada yang belum mencapai standar, tadi ada remedial, terus yang sudah mencapai standar itu sudah akan dilakukan pengayaan. Oke, baik. Yang kedua adalah bagaimana ya pengembangan karakter. Ya, tentunya di sini yang saya dengar tadi yaitu siswa lebih lagi memiliki kesadaran diri, kesadaran sosial dan berelasi. Oke, baik, luar biasa Ibu. Jadi kira-kira untuk mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang hendak dicapai, kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan? Oke, baik. Jadi untuk memenuhi tujuan pembelajaran dan area pengembangan, strategi yang akan saya buat, yang pertama, rancangan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Yang berikut, media pembelajaran dalam bentuk PPT dan LKPD berdasarkan kesiapan belajar murid atau readiness. Yang berikut, saya akan menggunakan strategi pembelajaran saintifik dan juga model pembelajaran discovery learning. Oke, baik. Tadi ada rencana pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, ada media pembelajaran melalui PowerPoint dan LKPD yang memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Yang ketiga adalah pendekatan saintifik ya, dan model pembelajaran discovery learning. Yang itulah strategi yang disiapkan oleh Ibu. Dari strategi yang sudah disampaikan tadi, Ibu ingin saya membantu mensupervisi proses pengembangan pembelajaran bagian mana, terkait dengan prosesnya, penilaiannya, model pembelajarannya, atau ada hal-hal lain selain yang Ibu sudah sampaikan. Oke, baik. Jadi saya ingin Ibu membantu saya dalam supervisi ini, proses diferensiasi dan juga sosial emosionalnya. Oh, oke. Jadi Ibu ingin dibantu saya untuk mensupervisi dalam proses ya, proses pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Oke, baik Ibu. Dari proses prasupervisi ini, kira-kira apa harapan Ibu? Dari prasupervisi ini, saya mengharapkan dapat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan apa yang sudah saya buat, sesuai dengan perencanaan yang sudah saya siapkan. Oke, luar biasa Ibu. Rencananya kapan Ibu akan laksanakan? Jadi saya akan masuk di kelas 9 nanti hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pada jam ketiga dan keempat. Oke, baik. Menyepakati bersama ya, akan ditandatangani saya sebagai supervisor dan ini Ibu Yesi sebagai guru yang akan disupervisi. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sampai ketemu hari Senin Ibu Yesi. Ya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi kelas 9A. Baik, hari ini saya bersama Ibu Rini sebagai calon guru penggerak akan supervisi kelas kita pada pembelajaran matematika ini. Oke, baik. Silakan
Misalnya 14 kali 14 kali 14 disederhanakan menjadi 14 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 14-nya sebanyak 3. Jadi 14 pangkat 3. Jadi bilangan berpangkat adalah bilangan Perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama. Lihat di sini 14. Kalau saya bilang begini, 8 pangkat 1 sama dengan 8. Benar tidak? Benar tidak? Benar. Karena A pangkat 1 sama dengan A. Kalau A pangkat 2 sama dengan A kali A sebanyak 2 kali. A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. Kalau A pangkat N sama dengan A kali A kali A. Sebanyak berapa kali? 5. N kali min 125. Jadi bagaimana cari X-nya? Kalau tadi X pangkat 2 sama dengan 256. Itu kan kita cari satu angka yang dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 256. Kalau X pangkat 3 sama dengan min 125, berarti bagaimana? 5 kali 5 kali 5 kali min 5 pangkat min. min 5 pangkat 3. Karena 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, hasilnya min 125. Baca saya. Perhatikan pernyataan ini. Pada suatu perpangkatan dengan basis bilangan apapun selain 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Bisa paham pernyataan ini? Dengan 1 bagi 3 pangkat 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 1. Ini nanti sama dengan ini toh? A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Bagi dengan per itu sama tidak? Bagi dengan per itu sama tidak? Sama. Jadi 1 bagi 3 pangkat 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 1. Tutup mata kalian, jangan ngomong apa-apa. Tutup mata kalian. Tutup mata kalian, Alga. Salam. Jangan ketawa. Tutup mata kalian. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Tutup mata. Satu kali lagi. Tarik nafas. Tutup mata. Tangan di atas meja. Hembuskan. Lebih fokus lagi. Pahami apa yang sudah saya omongkan tadi itu masuk dalam kalian punya otak. Tidak bersuara. Serius. Tarik nafas 1 kali lagi. Hembuskan. Oke, buka mata. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Merasa lebih tenang? Merasa lebih tenang, lebih baik, atau bagaimana? Bagaimana perasaan kalian? Baik, senang. Apa yang kalian rasakan?
dan merilekskan badan, otak, pikiran dan hati dengan penjelasan dari tadi. Merasa lebih baik atau tidak? Lebih baik. Merasa lebih baik atau tidak? Lebih baik. Lebih baik. Oke. Sekarang kita bisa lanjut? Bisa. Sekarang kita lanjut ya. Perhatikan ini. Kelompok satu kerjakan LKPD ini secara mandiri. Kerjakan secara mandiri. Tulis jawaban di lembaran situ ya. Kemudian kelompok kedua, kalian bekerja ini kalau tidak mengerti saling tanya teman. Saling tanya teman. Kalau sampai teman semua tidak mengerti baru itu akan bagaimana. Tapi kalian harus berusaha kerja dulu. Tidak mengerti cari tahu di buku paket, tanya teman kalian dalam kelompok sampai selesai. Oke? Nama kelompok juga ya. Kelompok yang ketiga, kalian, ibu akan dampingi kalian sampai kita kerja LKS ini selesai. Kemudian yang sudah selesai kerja, siapa yang dari dulu kerja akan mempresentasikan di depan kelas. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Bisa. Kelompok dua sebentar kalau misalnya sampai belum menemukan jawaban, bisa juga kalau mereka sudah selesai, kelompok satu sudah selesai, bisa bantu kelompok dua kalau mereka belum selesai. Bisa ya? Kelompok satu? Oke. Sekarang kerja sudah. Yang sudah selesai bisa kasih tahu saya. Ayo, kalian sudah kemana? Sudah. Siapa yang tulis? Dua yang ada tulis. Kalian dengar saya di sini. Jadi berapa itu? X pangkat 4. Pangkatnya negatif kita apa? 4 kali 4. Coba lihat. Kita korek. Ingat, angka adalah nanti jauh sana. Sekali kan? Ya. Kali kan? Berarti kita masuk ke Teman-teman, kami akan mempresentasikan isi diskusi kami. Nomor 1, 3A pangkat 5 jadi sama dengan 3A sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya 243A pangkat 5. sabar, bisa dulu. 3A 2AB pangkat 3 sama dengan 4A 2 pangkat 3 8 A pangkat 3 B
Bisa ya? Kalau ada HP di rumah, bisa juga sementara cari-cari di Google untuk persiapan belajar minggu depan tentang bilangan berpangkat pecahan kelas 9. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan lagi? Apa? Hah? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Ayo, ini, Said pimpin kita. Baik, selamat siang, salam dan bahagia. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Setelah saya mengobservasi kelas Ibu Yesi, kali ini kami akan mempercakapkan pasca observasinya. Ada lembaran ya Ibu Yesi, lembaran catatan percakapan pasca observasi kelas. Jadi di sini hari tanggal kita sudah melakukan observasi kelas pada hari Senin ya. Senin 29 ya. 29 Juli 2024. Nama guru Ibu Yesiana Kalangkian. Mata pelajaran matematika. Sekolah SMP Negeri Lamatwelu. Kelas 9. Waktu percakapan kita kita batasi ya sekitaran 15 sampai 20 menit. Oke, baik. Jadi di sini Ibu Yesi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dalam pasca observasi ini. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Ibu selesai disupervisi oleh saya? Oke, baik Ibu Rini, terima kasih. Jadi saya merasa senang dapat menyelesaikan proses pembelajaran sesuai dengan area pengembangan yang sudah dirancangkan. Oke, baik, jadi Ibu sudah merasa senang ya setelah selesai proses pembelajaran. Ibu rasa senang juga karena area pengembangannya sudah dilakukan ya sesuai yang direncanakan. Oke, baik, luar biasa. Yang kedua, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Oke, Ibu Rini. Jadi saya sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Tentunya ada hal-hal yang kurang yang perlu saya maksimalkan. Jadi berdasarkan 2 fokus pengembangan pada diferensiasi proses dan KSE. Jadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi prosesnya dengan cara mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar. Dan juga penerapan KSE sudah dimunculkan beberapa aspek dengan fokus kepada kesadaran diri, sosial, dan berelasi. Jadi dalam diferensiasi proses saya sudah melakukan diferensiasi dengan 3 kelompok. Kemudian di area pengembangan KSE saya melihat ada beberapa murid yang belum memiliki kesadaran diri, sosial, dan juga belum aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Saya juga menggunakan teknik stop, tetapi masih ada yang belum serius. Oke, baik, yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, Ibu sudah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses yang nampak ya. Jadi diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar murid ya. Jadi sudah nampak seperti yang Ibu sampaikan, di sini masih ada yang kurang. Jadi di pengembangan kedua ya dalam proses KSE. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Jadi saya melihat dalam proses diskusi kelompok ada murid yang kurang perhatikan dalam diskusi kelompok tersebut. Dan juga dalam teknik stop tersebut murid belum memahami betul manfaat teknik stop tersebut, sehingga mereka ada yang merasa mengantuk, ada juga yang tidak ikut dengan serius. Oke, baik. Jadi dari beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan di sini belum maksimal ya KSE-nya, karena Ibu menilai bahwa ada anak-anak yang memang benar-benar belum memahami. Jadi ada yang katakan mengantuk,
seperti itu ya Ibu. Oke baik, dari hasil refleksi Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, baik Ibu. Oke, baik Ibu Yesi, dari hasil pengamatan saya, jadi kalau saya lihat pertama itu dalam mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman itu sudah ada ya, sudah nampak. Jadi murid belajar dengan nyaman juga. Jadi di situ juga ada keyakinan kelas ya. Terus penerapan disiplinnya sudah ada. Pemberian motivasinya juga sudah nampak. Jadi di sini komunikasi positifnya juga ada ya. Jadi yang kedua saya lihat juga dalam memandu proses belajar mengajar yang efektif berdasarkan diferensiasi prosesnya, saya melihat juga Ibu Yesi sudah melakukan. Jadi Ibu Yesi sudah mendampingi penuh kelompok yang belum memahami, dan Ibu Yesi sudah sesekali mengunjungi kelompok yang mulai memahami ya. Dan saya lihat juga tadi pada kelompok 1 yang sudah memahami, mereka juga mengerjakan secara mandiri. Baik proses diferensiasi prosesnya memang di area pengembangan ini sudah nampak ya. Terus saya melihat juga dalam melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Jadi ada sudah ya, ada LKPD-nya, terus ada refleksinya juga ya, proses refleksi dalam proses pembelajaran. Jadi di sini saya juga menilai di area pengembangan yang kedua. Area pengembangan yang kedua kesadaran sosial emosional yang akan dikembangkan Ibu Yesi, yaitu kesadaran diri mereka, kesadaran sosial dan berelasi tentunya. Jadi saya melihat dalam berelasi ini mereka dalam diskusi kelompok, mereka kayak ada murid-murid yang belum aktif, jadi kurang aktif dalam berdiskusi seperti itu juga nampak yang saya lihat ya. Jadi dalam teknik stop juga, teknik stop sudah dilakukan, tetapi masih ada yang belum memahami ya, mereka masih ada yang ketawa, masih ada yang mungkin belum terbiasa ya seperti itu, kayak begitu. Dan tadi juga sudah agak berjalan dengan baik, tetapi bagaimana saran dari saya juga bisa lebih untuk mereka melakukan atau memahaminya, mungkin butuh dengan lagu ya atau instrumen seperti itu. Jadi oke, baik. Dari kedua area pengembangan itu sudah nampak ya, sudah ada pengembangannya. Jadi di sini proses pembelajarannya sudah baik sampai selesai. Kira-kira rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi area pengembangan seperti apa? Jadi dari proses pengasihan yang sudah saya laksanakan tadi, kedepannya saya akan membuat media pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga akan menerapkan kembali teknik stop dengan menggunakan instrumen. Baik. Iya. Iya ya. Jadi tadi sudah menggunakan PowerPoint. Jadi Ibu Yesi ingin lebih lagi memberikan materi lewat video pembelajaran ya. Oke, dan akan dikembangkan lagi bagaimana menggunakan instrumen mungkin untuk teknik stopnya. Oke, baik, luar biasa. Kira-kira kapan Ibu Yesi akan melakukan rencana ini dan dengan siapa? Baik, jadi rencana ini saya akan berusaha melakukan pada pertemuan berikutnya. Saya akan berusaha mengembangkan diri dan merancang proses pembelajaran yang lebih maksimal sesuai dengan area pengembangan, dan saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Ibu Rini. Oke, baik. Ya Ibu Yesi, jadi ya secepatnya ya. Kapan itu? Tentunya setelah melihat dari hasil ini, hasil observasi kelas dan bagaimana kita melakukan percakapan, tentunya ada perencanaan ya. Ya, format lembar perencanaannya akan kita buat ya Ibu. Ada format lembar perencanaannya. Nanti kita akan tulis sebentar.
Dan untuk akhir dari percakapan pasca observasi ini, apa yang Ibu dapat dari hasil proses percakapan ini? Oke, baik, dari percakapan yang saya dan Ibu Rin lakukan dari tadi, saya merasa senang karena pasca observasi ini saya dapat merancang lebih meningkatkan pengembangan diri saya lebih maksimal yang sudah kita refleksikan bersama tadi, sehingga ada kemajuan dalam pengembangan diri saya. Oke, luar biasa sekali ya Ibu Yesi. Jadi dari proses percakapan ini, Ibu seperti yang Ibu katakan tadi bisa melihat, Ibu sendiri bisa melihat dari hasil observasi baik di area pengembangan juga, dan tentunya bagaimana untuk merancang lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Jadi kemajuan ya, kemajuan pembelajaran. Oke, baik Ibu Yesi, sekian dulu. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Iya, sukses selalu ya dalam proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ya, selamat siang dari